Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kajian pembelajaran hari ini tentang statistika, bab mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah kalian melewati proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, diharapkan kalian akan mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, mampu mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual, dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistik. Oke, kita mulai dengan memperhatikan beberapa contoh diagram berikut ini. Yang pertama ini diagram tentang kasus virus corona di Asia Timur. Di sini ada dua negara, Cina dan Korea Selatan. Kita lihat grafiknya, grafik perkembangan kasus virus corona di masing-masing negara. Ini seperti ini. Ya, ini berkisar antara bulan Februari sampai Maret tahun 2020. Yang berikutnya ini adalah grafik atau diagram batang yang menunjukkan kasus corona di sejumlah negara. Ada beberapa negara yang ditampilkan seperti Malaysia, Filipina, Indonesia, Arab Saudi, Thailand, dan Singapura. Ya, kalian bisa lihat grafiknya. Ini yang warna kuning itu menunjukkan jumlah positif, yang warna merah menunjukkan jumlah meninggal, dan yang hijau itu menunjukkan jumlah sembuh. Ya, kalian bisa perhatikan bagaimana grafiknya di setiap negara ini, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini contoh grafik diagram garis ya, yang disajikan bersama-sama dengan diagram batang. Grafik ini menunjukkan jumlah pertumbuhan penduduk miskin di sebuah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Papua. Grafik ini menunjukkan data dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Kalian bisa menganalisisnya, melihatnya, dan mengambil kesimpulan dari grafik ini. Yang berikutnya ini contoh diagram lingkaran ya, yang dibuat sedemikian rupa. Diagram lingkaran ini masih menunjukkan data grafik pasien corona di wilayah Republik Indonesia pada tahun 2020 ya. Di sini kita lihat yang warnanya merah menunjukkan pasien positif, biru menunjukkan meninggal, dan yang kuning menunjukkan pasien yang sembuh. Nah, ini juga diagram lingkaran yang biasa digunakan. Ini contoh diagram lingkaran tentang realisasi investasi terbesar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini ya, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan ini sisanya. Seperti ini ya, kalian bisa menganalisisnya, menentukan mana persentase yang terbesar, mana persentase yang terkecil, begitu ya. Berapa selisih perbedaannya antara provinsi dan seterusnya. Oke, jadi dari apa yang tadi ditampilkan, Ibu harap kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apakah itu statistika, apa kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa memanfaatkan statistika, berikan contoh kegiatan peristiwa yang menggunakan ilmu statistika. Silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kelompok dan siapkan untuk presentasi jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.